Baik, akan saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Satria Mardika dengan NIM 2350 dan kali ini saya akan mempresentasikan rekaman saya mengenai robot live follower. Nah, saya akan ada 6 topik pada kali ini. Pertama ada pengertian robot live follower, terus jenis-jenisnya, terus sensor dan komponen yang digunakan serta penjelasannya, lalu ada cara kerja robotnya, terus aplikasi dan software untuk membuat robot live follower itu sendiri, serta deskripsinya. Dan yang terakhir itu ada contoh menara panah. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian robot live follower itu sendiri. Jadi robot live follower itu adalah robot yang dapat mengikuti garis atau susunan tertentu secara otomatis. Jadi robot ini menggunakan sensor untuk mendeteksi garis dan menyesuaikan gerakan agar tetap berada di jalur si robot tersebut. Robot live follower juga memiliki tujuan utama, yaitu untuk mencapai efisiensi dalam navigasi otomatis di lingkungan yang telah ditentukan. Terus saya akan menjelaskan poin kedua, yaitu jenis-jenis robot live follower. Yang pertama, robot live follower analog. Jadi dia hanya menggunakan aspek elektronika dan mekanik, yang artinya tidak menggunakan bahasa pemrograman di dalamnya, atau biasa menggunakan rangkaian analog sederhana untuk mendeteksi garis saja. Biasanya terdiri dari beberapa sensor dan komponen dasar elektronik. Yang kedua, itu ada robot live follower digital. Masih sama seperti robot live follower analog, tapi memiliki tambahan bahasa pemrograman yang biasanya menggunakan bahasa C, bahasa C++, ataupun bahasa Python. Dan microcontroller untuk memproses data dari sensor dan mengendalikan motor. Lalu ada robot live follower digital dengan PID control. Jadi PID itu adalah proportional, integral, dan derivatif untuk meningkatkan stabilitas dan keakuratan dalam mengikuti garis. Dan saya akan melanjutkan bahasan ketiga kita, yaitu sensor dan komponen yang digunakan beserta penjelasannya. Yang pertama itu ada sensor infrared. Jadi dia itu digunakan untuk mendeteksi warna garis. Sensor infrared itu bisa ngebedain garis dan latar belakang berdasarkan reflektivitas cahaya. Lalu ada fotodioda. Jadi dia itu alternatif dari si infrared, dan dia berfungsi untuk mendeteksi perubahan cahaya ketika melintas garis. Lalu ada microcontroller, misalnya Arduino dan Raspberry Pi. Jadi dia itu berfungsi sebagai otaknya yang memproses sinyal dari sensor yang mengendalikan motor. Lalu ada motor DC atau servo. Ya, dia itu untuk menggerakkan roda robot sesuai dari perintah microcontroller. Lalu ada driver motor. Ini itu untuk mengatur arus dan tegangan yang dibutuhkan oleh motor dari si microcontroller. Yang keenam itu ada baterai. Baterai itu adalah sumber dayanya si robot itu. Lalu ada chassis. Chassis itu rangka fisik robot yang menampung semua komponen-komponen seperti controller, sensor, dan lain-lain. Lalu ada gearbox. Gearbox itu alat khusus yang diperlukan untuk menyesuaikan daya atau torsi dari motor yang berputar. Lalu yang ke-9 ada battery holder. Jadi battery holder itu tempat yang digunakan untuk menyimpan baterai yang akan disambungkan ke motor driver. Lalu yang ke-10 ada kabel jumper. Biasa digunakan untuk menghubungkan rangkaian dari komponen ke komponen maupun dari komponen ke breadboard. Dan yang terakhir yaitu ada breadboard. Itu untuk menghubungkan dari komponen utama ke komponen lainnya. Terus saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu cara kerja robot live follower. Jadi microcontroller diaktifkan dan sensor mulai mendeteksi garis. Jadi garisnya itu bisa warna hitam atau
warna hitam dengan background putih atau garis putih dengan background hitam. Lalu sensor infrared atau fotodioda memantau perubahan reflektivitas permukaan di bawah robot. Data dari sensor dikirim ke microcontroller untuk dianalisis. Terus microcontrollernya itu menentukan kalau robot ini berada di jalur apa enggak atau perlu koreksi arah. Microcontroller mengendalikan motor untuk mengarahkan robot tetap berada di garis. Jika sensor mendeteksi bahwa si robot keluar garis, lalu microcontroller akan menginstruksikan ke si robot untuk berbelok kembali ke jalurnya, dan itu terus berulang terus menerus. Lalu saya akan menjelaskan poin kelima, yaitu aplikasi atau software untuk membuat si robot line follower. Yang pertama, itu ada Arduino IDE. Jadi Arduino IDE digunakan untuk memprogram microcontroller Arduino. Jadi si user itu bisa menulis, mengedit, atau mengupload code langsung ke papan Arduino-nya. Lalu yang kedua ada MicroPython atau Circuit Python yang digunakan pada microcontroller yang mendukung bahasa Python. Lebih mudah untuk dipelajari dan diimplementasikan dalam berbagai proyek robotik. Terus yang ketiga ada MATLAB. MATLAB itu untuk simulasi dan program robot yang lebih kompleks, biasanya di lingkungan pendidikan dan penelitian. Lalu ada KiCad. KiCad dalam pembuatan robot line follower itu sangat memungkinkan dan bisa sangat bermanfaat, terutama dalam merancang dan memproduksi PCB yang digunakan untuk robot tersebut. Lalu saya akan menjelaskan poin terakhir, yaitu contoh penerapannya. Jadi contoh penerapannya pertama yaitu ada pengiriman barang di gudang, yaitu untuk mengangkut barang di gudang mengikuti garis yang telah ditentukan, dan untuk meningkatkan efisiensi logistik. Nah, yang kedua robot pembersih lantai. Jadi robot vakum menggunakan teknologi line follower untuk memastikan mereka membersihkan area sesuai dengan pola tertentu. Lalu ada robot pendidikan. Biasa itu untuk sebagai alat bantu mengajar di sekolah dan universitas untuk mengajarkan konsep dasar robotik dan pemrograman. Lalu yang keempat itu ada sistem produksi manufaktur. Robot line follower dapat menggunakan untuk angkut komponen dari suatu titik yang lain, tentu saja di jalur produksinya, untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi kesalahan manusia. Sekian dan terima kasih penjelasan saya tentang robot line follower. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.